tidaklah itu Nahdlatul Ulama, tidaklah itu Muhammadiyah. Lalu mohon maaf, membuat sebuah, ada Banser, ada mungkin Pemuda Ansor dan sebagainya, ini juga keterlibatannya di dalam masyarakat juga tidak dibiayai oleh organisasi, namun juga masyarakat yang menggunakan yang membiayai, ya. Artinya setidaknya kasunyatan umpamanya Banser jaga orang barang gawe. Ngitung paweling kaki sabdo palon pamongno swantara tapi uluk salam yo atur bagyo wilahi jati nuhuni ajat jati lul nusantara tapi uluk salam mulia. Dalam situasi perubahan ya, masa-masa transisi itu pasti terjadi beberapa peristiwa. Sebelum terjadi sebuah masa transisi ini merupakan kendaraan untuk menuju ke perubahan zaman. Yang saya maksud ketika akan ada perubahan zaman itu tentu disertai peristiwa. Peristiwa itu ada dua, menurut saya, peristiwa alam dan peristiwa fisik manusia atau politik begitu. Nah, saya melihat di satu sisi ada beberapa media sosial, baik itu di YouTube maupun di Facebook maupun yang lain, bahwa gerakan masyarakat bawah atau gerakan masyarakat sekarang, baik itu organisasinya, negara ini juga sudah kepelaburan organisasi, di mana setiap organisasi maunya juga tidak bisa dibohongi, jangankan organisasi yang sudah lama, organisasi yang baru pun sudah ikut-ikutan seperti organisasi yang lama. Contoh, di dalam sebuah agama tentu ada organisasi yang kita kenal itu dua ya. Karena kita itu mayoritas Islam. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, NU dan Muhammadiyah. Ini kalau kita pelajari, memperkuat siapa ini? Nilai manfaatnya ke rakyat untuk apa? Gitu loh. Sebab yang saya tahu, oke lah mendirikan rumah sakit. Namun rumah sakit juga tidak serta-merta untuk bisa menolong ke masyarakat. Ini kita harus fair. Lalu mendirikan pendidikan. Juga di situ tidak serta-merta pendidikan itu betul-betul membantu masyarakat. Sedangkan uangnya dari masyarakat. Ini nggak bisa dibohongi, tidaklah itu Nahdlatul Ulama, tidaklah itu Muhammadiyah. Lalu mohon maaf, membuat sebuah, ada Banser, ada mungkin Pemuda Ansor dan sebagainya, ini juga keterlibatannya di dalam masyarakat juga tidak dibiayai oleh organisasi, namun juga masyarakat yang menggunakan yang membiayai. Ya, artinya setidaknya kasunyatan umpamanya Banser jaga orang barang gawe. Ya tetap yang barang gawe itu mengeluarkan pajak gaul kalau istilah saya. Artinya organisasi itu tidak serta-merta dalam memfungsikan sosialnya ke masyarakat. Ini organisasi yang telah lama dan ujung-ujungnya juga baik itu kekayaan Muhammadiyah, kekayaan Nahdlatul Ulama, ini sudah luar biasa kan? Ya kalau saya ngomong ya bukan saya benci sama sekali tidak, namun saya berharap organisasi ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat begitu. Kalau saya melihat itu ada masjid yang bermanfaat kelihatannya di Jogja, yaitu kalau nggak keliru Jogokaryan. Ya, Masjid Jogokaryan itu sudah berfungsi, ada bank beras dan sebagainya, saya melihat di media sosial juga lah. Ini fungsinya semestinya demikian, dari rakyat ke rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Dari masyarakat ke masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau kita melihat nyatanya itu yang namanya rumah sakit sudah mewahnya setengah mati, namun ketika mohon maaf masuk ya tetap jangankan saya yang tidak organisasi, bukan anggota organisasi, lah yang anggota organisasi saja ya mungkin dengan dalih jariah, mungkin dengan dalih apa, ini kasunyatan ya.
kasus nyata yang sedang kita hadapi yang saya maksud. Nah, ini kasus nyatanya adalah demikian. Dan lalu masyarakat sekarang itu sudah sangat pengat dengan berbagai tarikan. Baik itu tarikan negara, baik itu tarikan agama, ini sudah sangat luar biasa. Bahkan saya sering mengatakan bahwa kasus nyatanya semakin sebuah kampung atau sebuah kota atau sebuah apapun bila mana sudah kemasukan, umpamanya banyak tempat ibadatnya, banyak organisasinya, ini tidak makin damai, tentram, sejahtera, tapi saya amati, boleh saya mengamati dong, itu makin pusing dan makin bising, ya, pagi, siang, sore, malam, lalu nanti hari besar apa, hari apa, mungkin ada kegiatan apa, ini masyarakat dibuat pusing lah, pusing dan dibuat bising oleh kasus nyatanya tempat ibadat dan organisasi yang ada. Nah, ini sebuah hal yang mungkin sedikit orang yang mengkritisi sampai jauh ini, karena harapan kita adalah gemah ripah loh jinawi kerto toto tur raharjo. Namun kasus nyatanya dengan adanya organisasi, dengan adanya tempat ibadat, ini bisa jadi menjadi membuat pusing dan ya pusing lah intinya, pusing, bising dan sebagainya. Ini kasus nyata. Nah, saya melihat ada sebuah organisasi atau kemasyarakatan biasa, saya nggak tahu siapa orangnya juga, saya nggak tahu namanya. Namun ada hal yang patut saya simak. Sebab yang saya tahu kalau dulu saya itu kuliah di Fakultas Hukum, ada justice government. Justice government ini adalah peradilan pemerintah. Ada justice of law. Justice of law adalah ya hukum sebagai panglima tertinggi dalam negara itulah. Kelihatannya yang ketiganya ini adalah justice people. Adalah peradilan rakyat. Lah, manakala ini sudah keterlaluan menurut masyarakat dan menurut saya juga menganggap bahwasanya aturan ini dibuat semestinya untuk mensejahterakan masyarakat. Namun aturan ini kasus nyatanya untuk membuat sedih masyarakat. Lah kan repot banget. Lah, manakala ini sudah pada tahap yang paling ujung, justice people, peradilan di tangan masyarakat, kelihatannya Indonesia ini, bangsa ini sudah di penghujung ini. Artinya ibarat telur di ujung tanduk. Jatuh sedikit pasti akan pecah. Lah, artinya saya mengatakan bahwa justice people niscaya akan segera terjadi manakala, sekali lagi dengan catatan, pemerintah tidak betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyat. Ya, sekali lagi, pemerintah tidak betul-betul, ya pemerintah termasuk juga brahmananya atau ulamanya, tidak betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat lah, intinya seperti itu. Jadi ini rawan sekali masyarakat itu balelo. Balelo itu ya bondan tanpa ratu, ibaratnya sudah tidak mengakui dengan adanya rajanya atau presidennya atau lurahnya. Ini sudah bondan tanpa ratu lah. Disinilah mungkin kehancuran oligarki ya. Kalau masyarakat itu sudah bondan tanpa ratu, mentang koyo gendewo, akas koyo kawat pojo, niscaya sebuah keniscayaan, bangsa ini sudah tidak ada kekuatannya sama sekali, atau yang pernah dikatakan oleh Pak Prabowo sendiri bahwa tahun 2030 dimungkinkan, ya sekali lagi, dimungkinkan Indonesia bubar. Dalam arti bubar ya mungkin Bali mendirikan negara sendiri, mungkin Sumbawa mendirikan negara sendiri, mungkin Sumatera mendirikan negara sendirilah. Untuk itu saya itu berupaya untuk tidak demikian ya. Apakah perbaikan Indonesia ini atau tertolongnya bangsa ini harus melalui kehancuran terlebih dulu ya? Karena kehancuran itu ada beberapa faktor yang menyebabkan. Satu, faktor politik. Ya, keduanya itu faktor alam. Lah kalau faktor alam sudah berbicara, faktor politik sudah berbicara, niscaya di situ tidak ada artinya sama sekali yang namanya pejabat. Ya, pejabat itu ya aji godong jati aking. Aji godong jati aking ya sudah tidak ada harganya sama sekali. Sekarang saja sudah priyayi tan kinormatan. Artinya priyayi itu ya pejabat lah. Pejabat sudah nyaris tidak dihormati sama sekali oleh itu si A, si B, atau si C ya. Yang menghormati paling mohon maaf
karena taunya duit. Pejabat sekarang rata-rata kan taunya duit. Itu sudah fakta. Masyarakat sekarang juga rata-rata taunya duit. Itu fakta yang berbicara. Jadi sudah nggak rahasia lagi yang namanya demikian. Jadi intinya masyarakat akan sangat rawan dalam balelo, ya. Waspada kehancuran Indonesia atau justice people akan terjadi manakala masyarakat sudah balelo. Lah, inilah yang saya katakan bahwasanya bing besok tembe bakal ono, mohon maaf semaafnya, dom tugel kuasa pajak. Artinya saya mengatakan pula dengan topik besar undang-undang yang mengubah perpajakan ini, ya, nantinya dom tugel itu yang paling runcing atau paling tajam dalam diri manusia adalah perasaan. Ketika masyarakatnya itu perasaannya sudah hancur, nanti itu balelo, niscaya negara ini akan diadili oleh rakyat. Laksana zaman mungkin yang sudah-sudah, ya. Kalau peradilan rakyat itu kan masyarakat nggak bisa dong dituntut, karena yang namanya kedaulatan tertinggi untuk negara Indonesia itu ada di tangan rakyat, dan bahkan seluruh negara, apapun negaranya, baik bentuk monarki maupun demokrasi, tetap kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR kalau dalam preambul gitu. Namun saya akan sangat menyayangkan manakala sekarang pejabat tetap menekan aturan-aturan atau yang isinya itu menekan lagi ke masyarakat, karena masyarakat sudah tidak kuat. Saya yakin, ya, daya beli sudah menurun. Jangankan kebutuhan yang sekunder atau tersier. Kalau nggak keliru, yang namanya kebutuhan itu kan ada primer, sekunder, dan tersier gitu. Lah, jangankan kebutuhan yang sekunder dan tersier, yang primer saja ibaratnya membeli beras, ya, memberi beras dan untuk kepentingan kehidupan, makanlah intinya, itu sudah kesulitan. Artinya daya beli itu sudah sangat menurun. Saya memahami saya, ya, melalui orang-orang yang dekat saya tanya pendapatan berapa sehari. Yang namanya tukang ngajak itu 30-40 ribu per hari. Bayangkan, harus ditekan oleh, mohon maaf, oleh tempat ibadat untuk membawa, mohon maaf ya, nanti liburan, nanti apa, lalu ditekan lagi oleh sekolahan. Lah, siapa sekarang yang punya hati? Nyaris tidak ada sama sekali. Tidaklah itu, mohon maaf, mungkin ada hati namun tidak bisa mengutarakan atau merasa dirinya nyalinya kecil lah cara anunya. Lalu pejabatnya juga demikian, tidaklah itu si A, si B, rata-rata hanya mampu berbuat baik, namun tidak mampu membinasakan atau menumpas keangkara murkaan yang ada di muka bumi ini. Termasuk juga yang saya lihat itu PIK 2, ya. PIK 2 ini adalah PIK 1, PIK 2. Ini adalah konglomerat yang di situ, ya, tidaklah itu pejabatnya, tidaklah itu ulamanya, itu sudah tunduk dan patuh. Lah, rakyat ini kalau sudah bersatu, niscaya saka guru pemerintahan adalah rakyat. Sekali lagi saya mengatakan, saka guru pemerintahan adalah rakyat. Hati-hati hai engkau pejabat, hati-hati hai engkau brahmana atau ulama, jangan ini dijadikan objek yang melampaui batas kemampuan masyarakat. Saya rasa demikian. Terima kasih.